Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, bagi Anda semua pecinta ilmu spiritual, pasti tidak asing dengan istilah mata batin. Bahkan bagi para pakar spiritual pun, kesehariannya selalu tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan mata batin. Dari segala keingintahuan terkait hal tersebutlah yang membuat kita menjadi sosok yang ingin memperkuat keimanan dan mempertajam kemampuan dengan berusaha mengolah cipta, rasa, hingga karsa, dan berusaha mewujudkan segala upaya menjadi sebuah karya nyata. Namun tidak sedikit dari para pecinta olah spiritual yang gagal di tengah jalan. Semua itu terjadi karena ketergesa-gesaan ingin mewujudkan hal yang diinginkan tanpa mengedepankan proses-proses yang harus dilaluinya. Mereka berharap dengan hanya sekedar membaca artikel, menonton YouTube, mendapat wejangan-wejangan ilmu, mereka sudah bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Inilah kesalahan mutlak yang terjadi pada mereka. Mereka menganggap segala sesuatu itu bisa diperoleh secara instan, padahal ternyata tidak. Ya, tidak seperti itu. Dan hasil akhir dari mereka yang terlalu berambisi adalah sebuah keputusasaan dan kegagalan. Saudaraku, kalian harus memahami bahwasanya belajar ilmu spiritual atau ilmu batin itu tidak bisa didapat dengan instan. Semua harus melalui proses yang sangat panjang. Jika Anda ingin belajar ilmu spiritual kebatinan dan mempertajam kepekaan mata batin, Anda harus siap melalui segala prosesnya dan jangan membayangkan segala hasil yang akan diperoleh. Anda semua harus ingat, dengan menjalankan proses, hasil bisa didapat. Tanpa ada proses, hasil tidak akan pernah didapat. Dan jika proses Anda hanya setengah-setengah, maka hasil pun akan lama Anda dapatkan. Paham ya? Jika Anda ingin memperoleh hasil yang nyata, maka lalui prosesnya dengan sungguh-sungguh. Jadikan proses tersebut menjadi kebutuhan pokok Anda atau makanan rohani Anda. Insya Allah dengan begitu Anda akan dapat memperoleh hasil yang bisa dibuktikan secara nyata. Maka dari itulah saudaraku, melalui video ini saya bagikan secara cuma-cuma beberapa langkah yang memiliki pengaruh positif terhadap kecemerlangan cahaya batin manusia. Ikuti langkah ini. Yang pertama, zikir. Anda harus bisa meluangkan waktu untuk selalu berzikir. Zikir yang baik adalah zikir hati atau tanpa suara, agar hati Anda selalu mengingat asma Allah.
agar di dalam jiwa raga Anda selalu merasakan kehadiran Allah, dan supaya segala impian Anda mudah didapatkan, karena Allah senantiasa ada di dalam setiap aktivitas Anda. Yang kedua, doa. Saran saya, Anda sering-seringlah membacakan doa yang baik kepada orang lain, seperti kepada kedua orang tua Anda, leluhur-leluhur Anda, kepada orang lain yang lagi susah, ya, lagi sakit, dan lain sebagainya. Mendoakan orang lain yang baik, ya, kepekaan batin Anda akan semakin tajam, karena setiap orang yang Anda doakan, sebelum doa tersebut merasuk pada diri orang yang Anda doakan, maka Anda akan merasakannya terlebih dahulu. Disinilah Anda bisa memperdalam kekuatan seperti telepati dan kepekaan batin, karena setiap doa yang dikirimkan ke orang lain, ya, kepada orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, karomah atau keberkahannya juga akan Anda rasakan. Sebaliknya, jika doa yang jelek, maka juga sama, kesialan pun juga akan menimpa Anda. Istilahnya, sopo nandur bakale ngunduh. Yang ketiga, sholawat Nabi. Bagi saudaraku yang beragama Islam, perbanyaklah bersolawat. Dengan solawatlah doa-doa Anda akan mudah terkabulkan. Tidak percaya? Silahkan Anda coba. Dan selebihnya, pancaran cahaya wibawa juga rezeki Anda akan mudah mengalir pada diri Anda. Yang keempat, makanan halal dan bersih, atau bisa disebut pantangan-pantangan. Di dunia ini Allah memberikan hukum pantangan pada semua manusia, yaitu hukum halal dan haram. Hindarilah makanan maupun minuman haram, dan makan serta minumlah yang halal saja. Dari situlah keimanan Anda tertanam, dan Anda akan mendapatkan kepekaan terhadap sesuatu yang membahayakan tubuh Anda juga orang lain. Dan dari situlah kepekaan Anda juga terasah dengan sendirinya. Yang kelima, pantang berbuat dosa. Yang dimaksud dosa ini para ustadz maupun kiai atau guru-guru spiritual juga mengajarkan, jika ingin ilmu Anda ampuh, kepekaan batin Anda bagus, Anda harus bisa menghindari perbuatan dosa seperti limo, maling, main, madat, madon, minum. Maksudnya, jangan suka mencuri atau mengambil sesuatu apapun yang bukan milik Anda. Jangan suka berjudi, jangan suka hal-hal terkait narkoba, jangan suka main perempuan atau berzinah, jangan suka minum minuman alkohol atau minuman yang memabukkan. Yang keenam, berhati ikhlas dan tidak sombong. Jika Anda ingin memiliki mata batinnya peka, Anda harus berusaha jadi orang yang ikhlas. Orang Jawa bilang, narimo ing pandum, dan hindarilah sifat sombong, misalnya kata-kata kasar dan lain sebagainya. Karena ajine diri iku sangka lati. Kehormatan pada jiwa Anda itu terletak pada ucapan Anda. Dari ucapan saja orang bisa menilai seperti apa akhlaknya, juga seberapa dalam atau seberapa tinggi ilmu pengetahuannya. Karena kesemua itu sangat ada kaitannya dengan akhlak serta
kepribadian seseorang. Hanya orang bodohlah yang mengatakan seseorang yang sombong, kasar, tinggi hati itu berilmu tinggi. Jangan tertipu oleh mulut beracun seseorang yang berwatak keras, sombong, dan pembohong. Karena semua itu hanya untuk menutupi keburukan dan kebusukan hatinya. Yang ketujuh, bersedekah. Jika Anda ingin memiliki kepekaan batin, Anda pun harus jadi makhluk yang memiliki welas asih terhadap sesama, suka menolong, suka membantu, suka mendermakan harta, dan suka berbagi kepada sesama. Dengan cara menjadi orang dermawan inilah keberkahan serta tujuan bisa cepat Anda dapatkan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mata batin. Yang kedelapan, mengurangi makan dan tidur. Makan dan tidur ini sangat penting. Jika batin Anda ingin peka, seringlah terjaga, jangan suka tidur di waktu sore. Usahakan tidur di sepertiga malam atau sekitar jam 1 malam ya, atau jam 2. Gunakanlah waktu terjaga Anda untuk berzikir, meditasi, serta berpikir hal-hal yang positif. Dan kurangilah makan. Maksudnya di sini usahakan perbanyak puasa, karena dengan puasalah pikiran dan hati Anda jernih dan Anda akan mudah mendapatkan petunjuk-petunjuk gaib dari Allah. Yang kesembilan, meditasi atau samadhi. Orang Jawa bilang semedi. Luangkanlah waktu Anda 1 jam atau 2 jam yang longgar ya untuk melakukan meditasi. Buang segala hal urusan duniawi di pikiran Anda. Olah dan satukanlah cipta, rasa, dan kasa dengan tujuan untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kosongkan pikiran agar Anda bisa berkomunikasi dengan Allah Sang Maha Pencipta. Dan yang 10, yang terakhir, pakailah parfum atau wewangian non-alkohol, wewangian aroma terapis, dan sebagainya, termasuk menggunakan aroma dupa atau yuhwa, agar hati dan pikiran Anda semakin tenang dan terkendali, agar Anda semakin fokus di dalam segala kegiatan spiritual Anda. Jika saudaraku tekun melakukan semua ini dan semua dijadikan sebagai kebutuhan pokok, maka kepekaan batin, ketajaman batin, ilmu-ilmu batin ya akan semakin ampuh, dan hal-hal yang tidak Anda ketahui akan mudah Anda dapatkan. Anda pun akan mampu membaca hal-hal yang akan terjadi dan membaca hal-hal yang sudah terjadi pada seseorang, meski Anda tidak tahu lika-liku kehidupan orang tersebut. Memang semua ini tidak mudah, tapi jika tidak dijalankan, bagaimana saudaraku akan mendapatkan kekuatan batin ya? Tentang kebatinan memang tidak mudah, butuh ketekunan dan proses. Makanya jika Anda ingin berhasil, harus berani dan siap untuk berproses. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Semoga saudaraku tidak hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, namun mau menjalankannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang sekiranya kurang berkenan. Akhir kata,